Itu lelucon saya itu. Ya, ya gini Bang Yos. Kalau ketika Bang Yos tanyakan kenapa bisa berbeda, itu hal yang wajar Bang Yos. Kenapa saya katakan hal yang wajar? Sebab gini Bang Yos, kita nggak usah ngomong jauh-jauh Yesus yang terlalu lama dan dipahami oleh beberapa kaum umat beragama ya. Kita bicara Bung Karno aja. Bang Yos tahu nggak sejarah Bung Karno itu ada dua versi loh. Ada yang satu lahir di kota ini, yang satu lahir di kota ini. Tahu kan? Nah, itu saja bisa berbeda gitu loh Bang Yos. Apalagi suatu sosok yang dikenali oleh beda agama gitu loh. Sedangkan agama itu melatar belakangi pemahaman seseorang untuk konservatif gitu loh. Jadi terkadang beda versi sedikit itu hal yang wajar lah menurut saya gitu loh. Aku tambahin Gitu Bang ya. sedikit, kalau secara fonetik mah simpel. Huruf J itu ditemukan abad ke-15 dan dipakai dalam literasi abad ke-16, huruf J itu. Jadi perkataan Yesus itu selalu menggunakan huruf I. Oh iya. Iya, Oke, selalu menggunakan huruf I. izin saya lurusin sedikit Pak Ahi Ilham kalau soal bahasa, izin. Ya. Ya, jadi gini, ketika kita mau ngomongin bahasa ya Bang Ilham, Bang Ilham ini Bang Yosi ya, yang jadi masalah lagi gini, kalau kita mau ngomongin beda nama berarti orang tersebut orang yang berbeda, maka kita harus sepakat Yesus itu bukan Yesus Kristus. Karena kenapa? Tulisannya sudah beda. Karena dalam PB yang berbahasa asli Greek Koine itu nggak pernah muncul tulisan Yesus. Tapi yang ada apa? Yesus, Yesus Kristus. Apalagi kalau kita ya, yakni Bible yang pakai bahasa Aramaik, nggak pernah muncul juga kata Yesus, kata Yesus itu nggak pernah. Yang ada apa? Iso Hamasiho. Kalau kita juga melihat kepada yang namanya Alkitabul Muqaddas ya, atau kumpulan kitab-kitab suci, itu istilah yang dipakai oleh orang-orang Masihun, Kristen Arab ya, untuk menyebut Alkitab. Itu nggak ada juga kata Yesus, kata Iso Hamasiho, nggak ada juga kata Yeshua Hamasya, nggak ada juga kata Yesus Kristus. Yang ada apa? Tahu nggak? Yang ada yakni ya Iso tadi gitu loh, Iso Hamasiho. Berarti kalau kita bicara dengan landasan namanya beda. Bicara fonetik tapi nggak ngerti fonetik koresponden. Ini ada saudara Indra Mose. Ya coba kita dengarkan dulu. Tahu Pak Danje, saya belum selesai jelasin. Coba Pak Mai, salahnya saya di mana? Coba koreksi coba. Ya, coba salahnya saya di mana Pak Mai? Ya, lanjut. Enggak, ini koneksinya dia lagi merah, berarti nggak mendengar penjelasan saya secara mulus. Pasti ada yang terhambat, tiba-tiba komen gitu loh. Itu bikin penjelasan saya jadi terdistract. Gitu loh. Itu yang jadi problem. Jadi kalau penerimaannya lagi kurang bagus, tolong komennya di apa ya, jangan terlalu nafsu pengen komen gitu loh. Nah, di sini saya kasih perbandingan yang namanya transisi fonetik ya. Anda sinyalnya lagi jelek Pak, mending turun dulu Pak daripada mengganggu yang lain gitu. Ini bicara tapi nggak ngerti apa-apa. Fonetik korespondensi itu kamu tahu nggak apa sih? Yesus itu bahasa Ini lagi saya jelasin Bapak tentang kekeliruan. Untuk memahami hal tersebut harus memahami dulu fonetik koresponden. Yesus itu Anda nggak ngerti berarti boleh nggak Pak Dance ini orang turunin dulu Pak Dance? Dia nggak ngerti penjelasan saya, mengganggu saya soalnya. Kamu ngejelasin aja nggak paham apa-apa fonetik koresponden aja kamu nggak. Udah turun kamu turun. Kamu nanti saya tes bahasa, kamu nanti jadi berhala kamu. Jadi Yesus itu dialek Indonesia dong. Udah turun, kamu turun. Udah sinyalnya jelek lagi. Nah, di sini kan tadi kan ada statement bahwa Yesus itu namanya beda. Makanya saya mau ngasih penjelasan. Kamu nggak ngerti yang saya jelasin. Saya bahkan mau ngelurusin yang namanya tadi fonetik koresponden. Cuma dengan penjelasan saya. Kamu ngertinya enggak, bunyi-bunyian aja. Nih orang. Nah, jadi
Kita nggak bisa gitu loh Bang Yos. Namanya ketika namanya berbeda atau istilah penyebutannya berbeda, maka itu oknum yang berbeda. Maksud saya kayak gitu loh. Itu nggak bisa. Nah tadi yang dijelasin sama Bapak tadi soal fonetik koresponden ya. Saya jelasin ke sana, dia jelasin lagi. Kamu salah, kamu harus ngerti fonetik koresponden, kan dungu namanya gitu loh. Ya si Bapak tadi kalau naik saya tes grammar, kamu diem jadi berhala, saya jamin kamu. Kayak gitu Bang Yos. Jadi kita nggak bisa ketika namanya berbeda penyebutannya lalu kita sebut itu oknum yang berbeda. Itu nggak bisa Pak Bang Yos. Itu penjelasan saya. Lanjut More. Ya gimana menurut Bang Yos tanggapannya? Yosin bagaimana tanggapannya? Sesudah mendengar tanggapan Anda ini Ustadz Indra bisa juga menambah. Saya sih mungkin sedikit ya. Nyi Roro Kidul itu juga ada dua versi ya. Setidaknya yang saya ketahui. Versi yang pertama, Nyi Roro Kidul itu adalah gadis Sunda yang meninggal di lautan dan rohnya gentayangan menjadi penguasa pantai selatan. Itu versi pertama. Versi kedua mengatakan bahwa dia adalah gadis Jawa yang meninggal di lautan dan rohnya menjadi penguasa pantai selatan. Tapi sama-sama Nyi Roro Kidul. Versi pertama adalah gadis Sunda, versi pertama gadis Jawa gitu. Nah ini gimana gitu? Silakan, Ore. Iya, makanya itu saya tadi udah jelasin sama Bang Yos terkait kisah ada perbedaan itu sebuah hal yang lumrah. Kita nggak usah jauh-jauh ke yang inilah yang nggak terlalu lampau aja kita bicara Bung Karno. Bung Karno aja punya dua versi kok sejarahnya. Ada yang satu lahir di kota ini, ada yang satu lahir di kota ini. Ada yang satu dia berlatar belakangnya seperti ini, yang satu lagi berlatar belakang seperti ini, gitu loh. Itu hal yang lumrah ketika kita bicara karya sastra jurnalistik, gitu loh. Kalau kita bicara kesaksian, bicara report, bicara berita, berarti kan itu kan jenisnya karya sastra. Dan jenisnya apa? Karya sastra jurnalistik. Iya toh, Bang Yos? Hal yang wajar dong ada perbedaan sedikit. Nah, kalau misalkan sesuatu harus mutlak, Bang Yos, maka malah jadinya apa? Kebenaran Alkitab itu harus diragukan. Di sini saya malah satu sisi saya menguatkan iman Bang Yos dalam Kristen. Serius. Karena kenapa? Kalau Bang Yos berlandaskan nalarnya bahwa itu perbedaan berarti nggak sama. Kalau gitu kesaksiannya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga nggak sama terkait Yesus di Taman Getsemani. Karena kenapa? Matius bilang Yesus pas di Getsemani berdoanya dengan cara bersujud, lalu kata Markus dengan cara merebahkan diri ke tanah, lalu kata Lukas dengan cara berlutut. Nah itu harusnya beda-beda. Jangan-jangan Yesusnya beda tuh yang di Getsemani yang diceritakan Matius, Markus, Lukas. Jadinya kan seperti itu Bang Yosi penalarannya. Kalau mau dibedakan loh gitu loh ya. Nah saya hanya ambil perbandingan seperti itu. Gimana tanggapan Bang Yos? Masih di mute Bang Yos? Iya, Bang Yos ini karena kita seharusnya memang belajar juga kritis sehingga kita bisa menyelidiki benar nggak perkataan teman kita ini, kan begitu. Namanya mencari kebenaran itu nggak segampang segampang oh ya langsung percaya. Kita harus bagaimana dulu menyelidiki kitab itu, apakah itu memang valid ya, apakah itu memang benar sesuai dengan sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah yang ada di Alkitab sama nggak apa yang terjadi, gitu kan bro. Jadi saya tidak bisa menyalahi. Betul Bang Yos, betul Bang Yos, saya setuju itu dengan itu. Karena di dalam kekristenan pun juga kita, walaupun Kristen masih banyak juga yang namanya ada yang kurang paham, ada yang belum mengerti. Tapi dari kenapa saya selalu kritis ya? Saya senang kalau ada komal-komal kayak begini. Ini namanya komal diskusi. Sehingga kita lebih banyak yang kita dapati kalau kita berdiskusi dengan cara yang baik-baik. Tetapi kalau diskusi dengan cara-cara seperti
baik. Yang kita yakini orang Kristen pun atau saudara saya yang muslim, karena saya selalu sama Bang Yos sering ngobrol saya gitu loh. Saya apa ya, menitik beratkan kepada tadi pertanyaan Bang Yos itu bagus. Saya nggak salahkan Bang Yos bertanya, tidak. Ketika Bang Yos mengatakan masalahan ada di dalam kitab itu sendiri, terkait tadi itu contoh yang terakhir tadi di Matius. Nah, di Markus berdoanya dengan cara merebahkan diri ke tanah. Nah, lalu di Lukas berdoanya dengan cara berlutut gitu loh. Jangan-jangan kalau pakai penalaran tadi ya, standarnya Bang Yos ya, yang tadi Bang Yos katakan berbeda, berarti jangan-jangan orangnya beda atau oknumnya beda dengan kisah yang berbeda. Ya, bagaimana dengan tadi kisah Getsemani tadi gitu. Bahkan itu dalam satu kitab Matius, lalu Yesus yang itu istilahnya yang saya suguhkan kepada Bang Yos gitu loh. Saya tidak menyalahkan apa ya, tidak menyalahkan pertanyaan Bang Yos, tapi saya hanya memberikan opsi penalaran gitu loh, seperti itu Bang Yos, atau metode logikanya. Silahkan Bang Yos. itu bagus bro, sehingga kita berpikir apakah benar sesuai dengan perkataan teman ini kan gitu. Ada sepertinya kontradiksi Bapak seperti itu. Kok lain ini ya? Nah, itu yang kita butuh selidiki. Nah, karena dari pertama saya naik di komal-komal teman muslim ya, saya berapa kali kritis dan sering kritis, dan situ pun saya selidiki benar nggak ini ya, kok sepertinya kontradiksi. Tetapi pas saya selidiki dan saya selidiki lagi, oh ternyata enggak, benar kata bro bilang, seperti yang terjadi dulu ini pertama saya naik komal bro, ketemu sama Bang Zuma ini benar saya kritis. Dia mengatakan bahwa tahu cerita tentang bagaimana manusia itu yang dirasukin iblis itu ya, dari babi-babi dari manusia itu transfer ke Oke, dia kasih di ayat itu menceritakan tentang jadinya tiga darah sama Garasa. Itu saya ingat sampai sekarang, bro. Gadara, Garasa. Dari situ saya bilang, oke Bang Zuma, saya mau selidiki dulu ini, benar nggak ini kontradiksi? Ternyata itu tidak kontradiksi. Ternyata itu terjadi di tempat seperti Bro bilang, terjadi di tempat yang sama. Tetapi yang satu ini menceritakan nama kotanya seperti kita ya. Ini terjadi di Monas. Monas itu kan kalau di Jakarta orang kenal pasti itu Monas ada di Jakarta Pusat. Tetapi yang satunya menceritakan itu terjadi di Jakarta. Apa yang salah di sini? Kira-kira apa yang salah di sini? Nggak ada yang salah sebenarnya. Satu menceritakan nama tempatnya yaitu Gadara atau Monas. Yang satu mengatakan itu terjadi di Jakarta. Itu doang sih sebenarnya. Karena dua orang yang ceritakan hal yang sama. Itu satu contoh.
Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kita mau pelajari, baik kita mau pelajari Quran atau kitab, ya, atau kita seperti ini, itu menjadi pikiran kita jadi kritis. Sehingga apa? Kita mau menyelidiki, lebih rajin lagi membaca. Karena kita mengenal Tuhan kita itu emang dari mana? Kalau tidak dari pendengar ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya suka sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini, tapi diskusi yang sehat, bukan gontok-gontotan dan juga hujat-hujatan. Nah, itu tidak ada faedah, tidak ada namanya edukasi sebenarnya. Saya senang bicara ngobrol sama teman-teman ini kayak Pak Yance, kayak Bro, ya, Bro Rizky, Bro Ilham, ada lagi yang satu Damaskus, ya. Saya senang ngobrol sama mereka karena mereka sopan. Sama kayak Bunda yang di Amerika itu, jalan terus itu, saya nggak pernah gontok-gontokan sama Bunda itu karena mencari ilmu. Nggak boleh seperti itu, kita tidak akan dapat edukasi. Nah, itu maksud saya, Bro. Sehingga gini, Bro, kita kan tidak tahu, seperti itu. kita tidak tahu, Ya, sehingga saya kita support. nanti percaya umpama, oh saya lebih percaya agama ini. Nah, itu pilihan manusia yang tidak ada manusia yang satu pun untuk memaksanya. Itu adalah yang Betul. heavy. Ya, keren ya. Ya, harusnya seperti itu, Pak. Memang kalau kita dalam gontok-gontokan dalam apapun itu nggak menyelesaikan masalah. Yang ada kebencian satu sama lain. Tapi kita harusnya lah kita memilah ya. Mohon maaf, saya 21 tahun di Katoliknya. Saya juga seperti Anda dulunya, Pak Yos. Itu saya awalnya dari diskusi sesama teman Muslim itu. Saya kadang keliru, kenapa kalian heboh dengan kitab saya? Kenapa kalian sibuk dengan saya? Urus aja imanmu. Tapi dalam hati saya berpikir, benar nggak sih ini yang dikatakan teman-teman ini seperti ini? Saya mengeceknya satu persatu, sekitar 2 tahun saya mempelajari itu. Ternyata betul, Pak. Ketika kita meneliti tentang Yesus itu sendiri, pengajarannya yang memang benar, dan kami sebagai umat Muslim mengaminkan itu. Yesus mengajarkan kepada ajaran-ajaran para khalif. Itu yang termasuk ayat emas ya, kalau kita di Kristen mengatakan itu ayat emas. Yohanes 14:6 dengan Markus 12:29, Pak. Itu fix sekali. Kalau kita ingin mencari kebenaran, kita harus menelaah. Tidak ada hukum-hukum lain sebelum hukum Taurat. Pengajaran yang utama dan terutama diajarkan Yesus hanyalah mengenal satu Allah, Tuhan yang esa. Di situ, Pak, jelas sekali dia mengabarkan itu. Markus 12:29. Jikalau kau mengenal Allah dan ingin menggapai hidup kekal, kita buka Yohanes 17 ayat 3. Itu jelas juga. Begitupun yang dikatakan nabi-nabi sebelumnya termasuk Musa, Pak. Di Ulangan pasal 6 ayat 4. Dia juga mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya mengenal satu Allah yang benar. Tidak ada ilah lain selain Allah. Dan begitupun juga Bunda Maria. Sema Maria. Mungkin Pak Yosi tahu ya Sema Maria seperti apa. Dia juga itu mengatakan itu, Pak. Dan salah satu ayatnya tertulis di dalam Bible, Lukas 1 ayat 46 sampai 55, bisa dicek kembali. Dan alhamdulillah saya mendapatkan dari itu, Pak. Ya, lanjut. Secara objektif maupun subjektif. Kalau biasanya non-muslim itu pasti selalu mengatakan bahwa Jesus sama Isa Ibnu Maryam itu
adalah sosok yang berbeda. Karena memang psikologinya mereka itu menolak ajaran Islam kan gitu. Jadi selalu coba lihat deh di Komal-Komal ini, kebanyakan debater non Muslim itu tidak pernah mau menyamakan. Iya kan? Kenapa? Rasulullah ketika menghadapi yang apa yang disebut dengan ahlu kitab itu. Ya, ahlu kitab waktu itu kan nggak ada yang mempermasalahkan Isa bin Maryam itu siapa ya, dia nggak ada yang kita dengar ada segelintir ayat yang menerangkan itu gitu. Jadi saya juga meyakini bahwa apa yang disampaikan baik oleh Al-Quran mengenai sosok Isa bin Maryam itu ya koheren dengan apa yang disebutkan Yesus Kristus itu dalam Alkitab. Cuma mungkin saya bilang kalau kita berpendapat secara subjektif, coba lihat di Komal ini, kalau umat Kristen itu atau yang lainnya pasti mengatakan dia. Oke, thank you. Salam kenal nih Bro Yosi ya, Bang Yosi dari Manado ya. Masih mute. Kita kan udah kenal bro, cuma lu ganti nama. Oh ya udah kenal ya. Iya. Dari Manado ya. Iya. Ini Aki USUM ya? Di Ternate kan dari Ambon. Oh iya, ya. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Nah, apa yang dijelaskan Morereski tadi ya, saya coba memperkembangkan lagi dari sudut pandang kebahasaan ya. Coba Yohanes pasal 17:3 kita mencari tahu penyepadanan kata menggunakan cuma bahas teksnya saja. Nah, satu-satunya Yeshua HaMashiach son inaginos kosin seton monon aletinon teon. Di sini pada Yohanes pasal 17 butiran ketiga, halan inan den khaye dal alam dini di unuk dan anta alha dasrara bal khudah weman dasadat isyo msyikha. Nah, sesuai dengan apa yang Muraresi katakan tadi, isyo msyikha Yeshua HaMashiach iso msyikha Yesun Kriston. Msyikha dalam bahasa Arabnya Isa al-Masih. Nah, kalau misalkan teksnya sepadan seperti ini sudah kita tampilkan semuanya, kira-kira orangnya sama enggak? Apa bacanya dah bro? Tadi udah lagu. Tadi dikatakan dalam bahasa Yunaninya Yesun Kriston, dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Aramaiknya Isa Msyikha, dalam bahasa Arabnya Isa al-Masih. Kalau misalkan teksnya sudah sepadan, kira-kira orang dimaksud sama atau tidak? Al-Masih. Nah, udah. Nah, itu yang pertama. Itu baru menggunakan Bibel, ya. Nah, kita lihat dalam teks Yunaninya, mencari tahu bentuk nominatif dari deklensi dari nama Isa al-Masih itu sendiri. Nah, ini surat Al-Imran ayat yang ke 45 dikatakan begini, koitahoy anggiloy eipan ho Maryam ho amla so ananggilay eucharista nea me ena logo touto onoma touta einai Mesias Yesus. Nah, Al-Masihu Isa Mesias Yesus, ada konfirmasi di sini. Kristus Yesus to paidites Maryam ta tukhei de megales times se autonton
kosmo kai kaisto melontijo kai seperti itu. Nah, kita lihat sini pada pelafalan bahasa Arabnya ini min husmuhul masihu Isa bin Maryam, ya al-Masih Isa diterjemahkan Mesias Yesus, tapi ada konfirmasi di sini. Kristus Yesus. Nah, kalau teksnya ada konfirmasi dan secara linguistiknya dia sepadan, kira-kira orangnya sama enggak? Pasti sama. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Keempat, surat Al-Imran ayat yang sama dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ini surat Al-Imran dalam terjemahan bahasa Ibrani dengan dalil ayat yang sama, nomor ayat yang sama, ayat 45 dikatakan ka asyir hamal akhim amru hay Miriam awla mebashir lah bimila syahun noten lah shmo hamma syekh Yeshua bin Miriam asyir yihi niqfat ba ulam hazai uba ulam haba wa yihi miham miqrabim. Kurang lebih seperti itu. Jadi min husmuhul masihu Isa bin Maryam setara dengan hamma syekh Yeshua bin Miriam. Yod sin waf ayin, he mem sin yod khet. Dalam perjanjian baru tertulisnya gimana? Yod sin waf ayin, he mim sin yod khet. Teksnya sepadan, bahasanya satu rumpun. Kira-kira orangnya sama enggak? Nah, udah clear. Berarti sama. Saya tambahkan ya, kebetulan di rumah saya ada Bible lama dulu ya. Itu kita istilahkan kitab selebar, Bang. Di situ jelas Isa dan Yesus itu sama, sosok yang sama. Karena kita menarik dari contoh 1 Matius ayat 1 itu jelas sekali, Pak. Inilah silsilah Al-Masih, Isa Al-Masih. Bisa dicek, kayaknya belum dihapus dari Bung Dance, boleh saya minta layar lebar lagi? Iya, silakan, Bang. Jadi saya mau nambahin sedikit tadi apa yang udah disampaikan saudaraku ya, Aki Sueb. Ini sumbernya langsung dari ini aja ya, dari kekristenan sendiri. Jadi biar semakin ya nambah referensi. Oke? Sebenarnya teman-teman, Ya, ini biar nambah referensi ya buat Bang Yosi. sebenarnya teman-teman itu sedikit sama dengan saya. Saya mempelajari Bible atau Alkitab itu, dan saya itu berusaha Ini valid ya, Bro Yosi, valid ya nih ya. Data yang tampilkan ini valid ya. kalian sama arkeologinya ya, Bro. Oke. Jadi kalian sama Before the emergence of Islam. Ini pra-Islam ya, Bro ya. Pra-Islam ya. Pra-Islam. Nanti saya cari di paragraf. Oh ya, alhamdulillah ketemu ini. Di paragraf agak bawah ini apanya paragrafnya, commemoration of his decrease unique Yesus in the Quran. Oh
Isai, the name given. Jadi sebelum ada Islam, the name given, nama yang diberikan to Jesus, Isai, Ishai. Sorry. Ini artikelnya valid. Boleh nggak apa-apa kalau mau dicatat. Jadi sebagai tambahan referensi bahwa Isa dan Yesus sebetulnya ya dua personal yang sama, tetapi dari dua sumber yang mungkin probably salah satu ada distorsi di situ, gitu. Di sumber yang kita baca, mungkin salah satunya, saya nggak bilang salah ya, probably ada distorsi histori di situ, ada penyimpangan sejarah, gitu. Baik. Assalamualaikum, saya mau bertanya Mbak Reski, boleh? Sebelum bertanya, Ilham Gladiator. Ya, Om. Begini ya, tadi sepertinya sudah clear bahwa sesungguhnya Isa dan Yesus sosok yang sama. Ya. Lalu saya mau menyampaikan sesuatu bahwa siapa sebetulnya Isa, sosok yang sama dengan Yesus Kristus. Nah, saya bacakan pada Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Siapa sebetulnya sosok Isa itu atau sosok yang disebut Yesus Kristus itu? Oh, tapi kita sudah tarik satu kesimpulan, Om Dance, maaf saya potong. Kita sudah satu persepsi ya sekarang ya, Yesus dan Isa sama ya. Sudah. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada sosok Yesus itu sendiri. Matius pasal 21 ayat 9. Dan ini tolong bisa saja orang Nabi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini kata Tuhan ini bahasa Yunani kurius. Diberkatilah dia. Kata diberkati dalam bahasa Yesus blessed. Berarti dia diberikan. Diberikan berkat. Kalau dia sesemahan, blessed, bless dia memberkati. Tetapi ini diberkatilah dia. Dia itu adalah Yesus. Berarti Yesus diberkati. Ya, yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak, dengarkan baik-baik. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Siapakah orang itu? Orang banyak menjawab. Ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi di sini ditekankan Yesus adalah nabi. Nah, seorang nabi itu seperti pembicaranya dengan Rasul Petrus. Yesus mengungkapkan tentang dirinya. Siapakah aku ini? Lalu Rasul Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya diurapi. Bahasa Yunani Kristos, yang diurapi. Biasanya seorang yang diurapi seperti raja, sebelum dia bekerja dia diurapi. Jadi Yesus diurapi untuk melakukan pekerjaan yang besar, yakni menjadi nabi seperti yang tertulis dalam Matius pasal 21 nomor 11 ini. Itulah sebabnya dia menyampaikan segala sesuatu atas nama Allah. Jadi Yesus dikuasai oleh roh yang dari Allah. Pada saat dia dibaptis, dia menerima Roh Kudus. Disebutkan, terbukalah surga dan turunlah burung merpati dan kedengaranlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku yang berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini bukan Allah yang turun, tetapi roh
Kudus. Seperti burung merpati. Jadi, Yesus dikuasai malaikat Jibril. Yesus dikuasai utusan dari Allah. Ya. Itulah sebabnya dia berkata, Oke, teman-teman. aku yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dua itu dia katakan. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah dan ilham Allah yang menggerakkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, itulah sebabnya pada Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku hakimi itu berasal dari Allah yang mengutus aku. Ya, demikian. Ya, tadi Terima sudah kasih, Pak selesai. Yance. Jadi, ya, Pak Yance. tadi sudah selesai. Terima kasih Sekarang sama kita teman-teman. Ya. menekankan siapa sebetulnya sosok yang sama dengan Isa itu. Yesus sosok yang sama dengan Isa. Yance sama teman-teman yang lain. Sebenarnya aku mau izin turun karena dan tadi saya ngecas handphone, bukannya nambah baterainya, tetapi malah berkurang tinggal 5%. Wah, ini kan aneh kan gitu. Jadi gini teman-teman, saya apresiasi sama teman-teman muslim Bro Yoshinoya, bahwa nanti kalau turun ingin simak saya meyakini- diskusi sama mereka ya. Saya mau diskusi sama mereka nih. Oke. Ya, saya lagi mau cas. Jadi saya apresiasi sama teman-teman di sini, baik Kristen bahkan teman Muslim yang berusaha untuk meyakini saya. Saya apresiasi banget itu, bro. Iya, Karena saya sangat apresiasi sekali. Saya tertarik dengerin dari tadi juga. Sama-sama. Saya mau diskusi makanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala kita saling wabarakatuh. menghargai aja, karena memang sampai sekarang ya, saya juga belajar. Nah, makanya saya tetap menghargai kepercayaan teman-teman dan juga Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. menghargai di sini. Nanti mungkin saya akan naik lagi kalau ada buka kita berdiskusi. Tetapi ini memang baterai ini tinggal 5%. Saya cas dari tadi bukannya nambah tapi berkurang ini. Oh ya, Karena lagi live. Oke, terima kasih ya. Oke. Bro, Getorius, Kak Des, Tuhan memberkati semua dan juga Ya, salam Bro Yoshinoya nanti disimak diskusi Indonesia. saya. Ya. NKRI ya, salam satu Pak Indonesia Dance, semua ya. Pak Dance, Ya, ya. Silakan diskusi lah, Bisa diskusi yang lain. bisa bertanya Pak Bro Dance? Rizky, Ya, Bro Rizky. Iya, saya mau terima nanya kasih, sama Bro. Bro Rizky dari tadi. Boleh, boleh, bro. Pak Dante Boleh, juga. bro. Boleh, bro. Silakan, bro. Udah berapa Oh, tahun saya. Pak Dance? Mana mau lah Pak Kalau mau Dance? ditanya, Bang Yosi, boleh DM nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Pak Dance, udah berapa ya, tahun? siap, bro. Gimana, bro? Saya berpikir Greo satu tahun. Gorius, Satu tahun, pertanyaannya tiga apa? Sebut aja Bro Gregor. 1 tahun, Pak. Ya. Jelas ada perbedaan. Berbeda. Jelas. Oke, saya mau tanya sama Bro Rizky nih. Karena Bro Rizky udah mau cabut kan. Sebelum cabut saya mau tanya nih, biar nggak kelamaan nih pada mohon maaf ya. Oke, ini saya tertarik nih. Sebenarnya ada 3 pertanyaan ya, tapi saya satu aja deh dulu. Isa lahir di Jericho, tadi betul? Kata Korma. Yang ngomong Betul ya? Bro Ilham, bukan saya deh kayaknya itu. Bro Ilham ya, lahir di Jericho ya Bro Ilham? Enggak, saya ya sekarang kan ya verifikasi kan tinggal kita buka di data aja di Google. Iya, nggak masalah, saya anggap aja benar. Enggak. Tapi masalahnya Bro punya resiko nih. Sebentar Bro Ilham, Ahi Ilham sama Bro Gregorius. Bro Greg, gue mau nanya satu. Mau nanya apa ke gue nih? Gue sebelum turun, gue mau prepare. Bentar lagi gue mau live soalnya. Oh, berarti tadi Ilham ya. Nah, ini ada gue mau tanya kalau begitu. Yang bukan tadi gue salah, sorry. Waktu itu kan Bro ada masuk buka komal nih. Saya sangat Ya. tertarik. Kebetulan saya juga nongkrong dengan teman-teman Syiah ya. Dia Bro Rizky bertanya nih, berkata membuat statement tidak semua Syiah sesat. Itu satu. Betul. Kedua, situ waktu itu masih ada Ali Musa. Ali Musa berkata Syiah bukan Islam. Nah ini saya bilang. Sekarang kan setahu saya, Bro Rizky itu kan Ahlus Sunnah. Setahu saya ya. Tapi Bro Betul. Rizky menyatakan Saya Mutazilah saya. Mutazilah. Nah,
Nah, sekarang kalau misalnya tidak semua Syiah sesat, ini saya mau tanya sama teman-teman Ahlussunnah nih, apakah benar? Nah, kalau mereka bilang benar, saya anggap ada jawaban yang benar, berarti harusnya tidak bisa dong orang Ahlussunnah mengatakan Syiah sesat atau mengeneralisasi, kan gitu. Ya sekarang gini aja, kalau misalkan mau katakan semua sesat gitu kan, kitab Ahlul Sunnah yang menyatakan itu sesat siapa gitu loh. Ulamanya lah satu aja sebut. Yang menyatakan semua Syiah sesat siapa? Gitu loh. Kasih tokohnya udah simpel gitu aja. Kalau gue gini, kalau sebentar. Tadi kan lu nanya ke gua ya gitu loh. Kalau gua, karena gua kebetulan gua mempelajari Syiah juga. Gua basically gua orang studi agama-agama gua basically-nya gitu loh. Kan dari Al-Azhar kan? Ya, nah dan gua membahas kayak gini. Sebentar, Bro. Lu kan nanya ke gua nih. Lu kan butuh jawaban dari gua kan? Oke. Oke, nah makanya dengerin dulu gitu loh. Kalau lu butuh jawaban gua, kalau enggak ya nggak apa-apa, gua turun. Gua mau buka live soalnya. Nah, gitu loh. Jadi gini, di dalam kitab-kitabnya ulama Ahlul Sunnah ya berpendapat, yakni apa? Bahwa kelompok Syiah ya itu dibagi 5 secara kuantiti besarannya gitu loh, dibagi 5. Yang 2 itu kategorinya Rafidah, itu yang dikatakan sesat. Namun yang 3 laginya, yakni ada Ayyubiyah, Ismailiyah, dan Al-Imamiyah, itu tidak, mereka masih ahlul kiblah. Seperti itu. Nah, kalau ada yang berpendapat bahwa semuanya salah, orang ahlul sunnah itu, siapapun dia, coba saya minta kitabnya, dari imam siapa, dan kenapa dikatakan seluruhnya sesat, alasannya apa, dan latar belakangnya apa dikatakan sesat. Lalu nama kitabnya apa? Kasih ke saya. Seperti itu. Sebentar bro, tolong diulangi apa yang mau ditanya tadi, kitab apa? Tadi apa yang mau ditanya? Ya kalau seluruh Syiah itu sesat ya, ulama Ahlul Sunnah siapa yang mengatakan itu yang pertama. Ya. Kedua. Sebentar, ulama Sunni mana yang menyatakan itu? Iya, ulama Sunni mana yang menyampaikan itu, gitu kan, satu. Ya. Lalu alasan latar belakang dikatakan sesatnya itu kenapa? Seluruh ya, secara keseluruhan ya, gitu loh. Alasannya. Yang kedua, yang ketiga judul kitabnya apa namanya? Oke, judul kitabnya apa? Judul kitab yang maksudnya judul kitab yang ditulis oleh si imam tersebut, ya, atau si syekh tersebut atau si ulama tersebut yang mengklaim seluruhnya sesat ya, gitu loh. Karena setahu gua yang dibagi itu dibagi 5 besaran, gitu, 5 kelompok. Yang 2 itu Rafidah, ya, Sabaiyah, sama satu laginya Gulat, ya, itu sesat. Itu kafir memang. Karena kenapa? Memang mereka bukan ahlul kiblah, dalam arti kiblatnya beda sama kita yang ahlus sunnah. Tapi kalau Syiah yang 3, Ayyubiyah, Ismailiyah, Al-Imamiyah ya, atau 12 imam, itu mereka masih ahlul kiblah, kiblahnya sama, seperti itu. Soalnya udah tuh ya jawabannya, ini udah saya ketik nih apa yang mau saya tanya ke teman-teman Sunni. Soalnya saya tanya sudah ke teman-teman Sunni, mereka belum berani menjawab. Tetapi saya belum menanya ke Ali Musa dan Zuma. Nah, tapi yang ya bebas kalau mau ditanya, bro. Kenapa? Ya bebas kalau mau ditanyakan. Kalau gue sendiri sih objektif aja jawabnya gitu loh. Gue belum pernah nemuin imam Sunni ya, imam Ahlul Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan seluruh Syiah itu sesat. Itu gue belum pernah lihat kitabnya. Soalnya gitu. gini, gue udah ngobrol sama bro Papa Jahat dan lain-lain dan temannya. Saya rasa jawaban mereka lebih objektif. Nah, ketika saya tanya sama teman Ahlus Sunnah, mereka bahkan selalu mengatakan, wah bukan kapasitas saya untuk menjawab, atau dia bilang saya nggak mau menjawab. Berarti saya anggap mereka tuduhannya masih subjektif, kan begitu? Ya, nah ini kan kemarin waktu bro saya lihat di Komal itu, di Komalnya bro sendiri, itu kan yang menyatakan si Ali Musa dan Zuma. Enggak, Bang Zuma nggak pernah naik ke Komal saya, jadi bukan. Jangan bawa-bawa dia. Zuma pernah menyatakan itu, tetapi tidak di Komal saat itu. Tetapi yang ada di Komal saat itu adalah Ali Musa. Ya coba aja tanyakan gitu, alasannya apa. Kalau kemarin statementnya Ali Musa sudah dibantah bahkan oleh Ustadz ini, Ustadz Malik, dengan kitab lagi ngebantahnya. Gitu. Terus siapa namanya, si Ali Musa bantah apa di situ? Ya saya memang nggak lihat argumentasi di situ. Oke. Ya udah itu aja dari saya. Nah saya mau nanya Madan Cimumik nih, thank you bro. Ada lagi bro yang mau ditanyain? Soalnya gue mau buka live ya. Oke, kalau nggak ada lagi, oke, thank you. Oke Pak Dance, Bro Greg, Ahi Ilham, dan ada Bang Ben baru datang ya, sama Bang Hen.
semuanya. Saya izin turun ya. Saya mau bahas latar belakang semangat kristenisasi ini apa namanya Kristen Protestan yang dilakukan oleh Belanda dengan tipu muslihat soalnya. Saya punya data historis ya. Iya. Nanti kalau Bro Greg mau masuk ke dalam atau mau bantah boleh nanti. Itu. Tapi bantahnya jangan pakai iman ya. Karena kalau diskusi saya biasakan jadi ateis dulu. Semi ateis lah. Bang Rizky mau tanya deh Bang Rizky. Mau tanya Bang Rizky. Siap. Sebentar. Yang berkiblat ke Iran itu termasuk si sesat Bang Rizky ya? Iya, itu yang dua, yang dikategorikan dua tadi Rafidah. Itu. Jadi ada si A yang mengatakan generasi terbaik setelah Nabi itu 3 sahabat Bang Rizky. Iya, itu Rafidah namanya. Yang mengatakan sesat itu yang mengatakan generasi terburuk setelah Nabi 3 sahabat Bang Rizky ya? Iya, itu yang mengatakan demikian Rafidah, Bapak. Berapa kali sih saya harus ngomong? Oh iya. Iya. Kalau nggak gini aja deh, kalau kata Bapak semua sesat, kasih tahu saya imam siapa yang ngomong kayak gitu. Lalu kitabnya apa? Kasih bahasa Arabnya ke saya. Saya nggak terima terjemahan. Maksudnya kalau si A itu kalau tidak mempercayai ke-12 imam itu katanya sesat Bang Rizky. Jadi Iya, itu Rafidah. Iya, itu Rafidah yang kayak gitu. Saya harus ngomong berapa kali nih? Saya udah ngomong 4 kali nih, saya hitung nih. Mau nanya lagi, sekali lagi biar genap jadi 5. Iya. Makasih Bang. Iya, jadi biasakan beragama itu kalau diskusi jangan jadi konservatif akut lah gitu loh. Jadinya geli dilihatnya. Itu. Jadi jangan konservatif akut lah gitu loh. Masih mending seperti solusi yang saya bilang. Kalau mau diskusi ranahnya semi liberal atau semi ateis dulu lah gitu. Jangan terlalu konservatif gitu. Jadinya nggak nyambung orang mau ngomong apapun gitu. Bang Rizky, ini mau tanya yang terakhir Bang Rizky. Iya, ayo saya kasih waktu 15 menit nih. Yang dipukul sebelum saya buka live. Yang dipukul badannya sampai berdarah-darah itu yang itu Syiah Pakistan. Itu Rafidah. Dia bagian dari Sabaiyah. Nah, ayo mau tanya apa lagi nih? Terkait dengan ini Bang Rizky, perkawinan mut'ah itu gimana Bang Rizky? Oke, mut'ah. Mut'ah itu ada perbedaan dari kalangan Ahlul Sunnah, kalangan Syiah. Ada yang Syiah yang menolak mut'ah, ada juga yang memang membolehkan mut'ah. Kenapa bisa demikian? Ini saya bahas sedikit ya. Sedikit aja, saya nggak lama-lama. Terus saya mau turun. Tapi jangan ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan nanti ke live saya aja gitu. Karena saya mau buka live sendiri soalnya jam 9. Udah saya schedulein soalnya di TikTok saya. Jadi gini, ketika kita bicara mut'ah ya, di dalam kitab fikihnya atau kitab fikihnya Syiah ya, karya Ali Khomeini ya, namanya Al-Kaf. Yang namanya mut'ah itu diperbolehkan. Akan tetapi tidak semua orang Syiah menerima kitab fikih itu. Loh kok boleh? Nah, ini yang perlu kita tahu. Perbedaan Ahlul Sunnah wal Jamaah dalam dengan Syiah dalam melihat sebuah fatwa ulama, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Ahlul Sunnah wal Jamaah itu harus samina wa atona. Kami mendengar, kami melaksanakannya. Itu Sunni yang seperti itu, Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah itu boleh mentaklid. Jadi makanya tadi saya bilang, jangan konservatif akut gitu loh. Kalau konservatif akut, ya ngaco jadinya. Makanya kita harus semi liberal lah sedikit lah gitu kalau mau diskusi. Kaitannya kawin kontra itu dengan kawin Syiah apa Bang Rizky? Setelah selesai baru boleh nanya bebas seperti itu. Iya. Itu ya. Makasih Bang. Iya. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lailatov ademe kafe atahya besyadar hayom. Salah. Oke, saya mau tanya sama Pak Iman, boleh? Nah, di sini dikatakan Yesus diurapi. Tadi Pak Dance, betul? Ya. Oke, saya tambahkan Pak Dance. Dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Nama Bapa itu dikuduskan. Apakah Bapa tidak kudus? Nah, sekarang
dari pernyataan Pak Dance Yesus diurapi, apakah maksud Pak Dance mengatakan karena Yesus diurapi maka dia bukan Tuhan? Tuhan itu sama dengan Tuan. Jadi dia tetap Tuan. Kalau Anda memiliki pengertian Tuhan sama dengan Tuhan yang adalah junjungan atau pemimpin ada di dalam dia, berarti dia yang diutus, bukan pengutus. Seperti itu, Pak. Silakan pertanyaan kedua. Oke, saya ambil dulu di sini, saya catat Yesus Tuhan bukan Tuhan. Oke, tapi saya mau tanya dulu. Di sini tadi Bapak menambahkan Yesus itu utusan, bukan yang mengutus. Berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu? Betul ya? Oke, saya tanya dulu deh yang ini deh. Kalau Yesus di situ tidak pernah dikatakan Tuhan, bukan Tuhan, lalu bagaimana? Misalnya saya bacakan ayat, Yesus berkata di hadapan orang Yahudi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan ya? Tuhan atas hari Sabat. Nah, saya mau tanya, ketika Yesus berkata begitu, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus berkata, tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, setahu saya, orang Yahudi ketika dia beribadah pada hari Sabat, Tuannya itu hanya Yehova. Nah, apakah di sini Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan? Ya, gini. Kan kalau toh Yesus mengatakan Tuhan atas hari Sabat, nah ini memiliki pengertian bahwa dia sebagai penguasa dan ya. Tetapi kenapa ketika Yesus mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat, orang Yahudinya marah, Pak? Mau melempari dia dengan batu? Ya, karena kan Yesus itu berdasarkan pemahaman orang Yahudi bahwa dia bukan Tuhan itu. Ya. Bukan Tuhan itu apa? Bukan Yehova itu? Iya, bukan Yehova itu. Bukan Yehova itu. Justru mereka mempelopori sehingga dia disalib. Oke. Kalau orang Yahudi berpikiran, kalau orang Yahudi berpikiran Yesus bukan Yehova itu, berarti harus ada pernyataan Yesus yang menyatakan seolah-olah Yesus adalah Yehova itu. Makanya dia menolak Yesus bukan Yehova. Bagaimana bisa seseorang menolak Yesus bukan Yehova kalau Yesus belum pernah menyatakan dirinya Yehova? Gimana tuh, Pak? Ya, Yesus tidak pernah mengatakan Yehova karena Yehova itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi. Iya, kan disebut dengan kata Tuhan, diganti dengan kata Tuhan Kurios. Nama. Iya. Cuman nama Tuhan itu ditaruh di dalam Yesus, tetapi bukan berarti dia adalah Yehova. Oke. Karena Yesus adalah ciptaan, Yehova pencipta. Om Dance, aku izin ya turun. Besok kita sambung lagi ya Om Dance ya. Oh, berarti, oke. Oke, Pak Dance, begini, memang Yesus tidak pernah mengatakan secara eksplisit atau secara literal atau hurufiah Yod-Heh-Vav-He, tetapi dia memakai kata Tuhan. Nah, khususnya pada kata Tuhan hari Sabat itu sudah pasti Yehova. Contoh, Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, lebih dari satu malaikat berkata kepada lebih dari satu saksi, para gembala, bukan seorang gembala. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Kristus itu diyunanikan dari kata Mesias, ya. Kristus, Tuhan. Nah, sekarang kita lihat telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kalau Kristus itu dari kata Mesias, tetapi masalahnya di sini ada kata juru selamat, yaitu Mosia. Mosia itu bukan Mesias, beda lagi. Mosia adalah juru selamat, dari kata Yunaninya soter, dari bahasa Ibraninya Mosia. Nah, lalu juru selamat itu diyunanikan, Kristus itu kan diyunanikan dari kata Mesias. Maka Tuhan di sini sudah pasti merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Karena tidak ada juru selamat selain Yod-Heh-Vav-He. Itu ada di Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Gimana tuh Pak Jance? Coba Anda bacakan. Anda bacakan bahwa Yesus Tuhan pada hari Sabat. Oke. Ada di mana? Nanti kita kembali ke Lukas 2 ayat 11 itu tadi ya. Nah.
Iya. Anak manusia Ada di mana? Sabar. Supaya kita